Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang sejarah perkembangan teori manajemen. Bagaimana sih sejarah perkembangan teori manajemen? Mari kita simak dan belajar bersama-sama. Setelah kita memperhatikan gambar di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan dengan manajemen. Kita lanjut ke kata manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Italia manager yang berarti mengendalikan. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Prancis manage yang berarti kepemilikan kuda. Seperti yang kita tahu bahwa bisa dikatakan hanya pemilik kuda yang tahu cara mengendalikan kudanya, dan itu sama saja seorang pemimpin harus bisa mengendalikan apa yang dipimpin. Bahasa Prancis mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Setelah kita mengetahui apa arti manajemen itu, kita masuk ke sejarah teori manajemen yang pertama, yaitu teori manajemen klasik. Di sini ada 3 hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, pentingnya peran manajer, yaitu tugas manajer secara umum adalah mengatur keseimbangan sebuah manajemen. Lalu yang kedua adalah pemanfaatan dan pengangkatan tenaga kerja, dilanjut dengan tanggung jawab dan kesejahteraan karyawan. Di teori manajemen klasik, di sini kita melihat 2 tokoh yang menjabarkan tentang manajemen klasik. Yang pertama adalah Robert Owen. Di sini beliau menjabarkan tentang perbaikan kondisi karyawan dan sumber daya manusia, serta mengembangkan sejumlah prosedur kerja, di mana pendapat Robert Owen mengarah kepada kepentingan kondisi karyawan yang sesuai dengan prosedur kerja SOP atau Standard Operating Procedure. Tokoh yang kedua yaitu Charles Babbage yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip ilmiah serta tenaga kerja harus diberi perhatian dan keterampilan, yang mana para pekerja harus dibekali dengan masa pelatihan kerja atau training agar dapat mengerti lebih luas lagi dalam masa kerja ke depannya. Setelah kita belajar tentang teori manajemen klasik, kita lanjut ke teori manajemen ilmiah. Di sini, manajemen ilmiah adalah bagian dari perspektif manajemen klasik yang menekankan pekerjaan dan praktik manajemen yang berbasis ilmiah sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja. Tokoh-tokoh yang menjabarkan tentang teori manajemen ilmiah yaitu Frederick Winsor Layard, Henry Elgan, Frank B. dan Leland M. Gilbert. Kita lanjut dengan teori kita yang ketiga, yaitu hubungan manusiawi. Di sini ada seorang tokoh yang bernama Hugo Osterbank. Hugo merupakan bapak psikologi industri. Bukunya yang berjudul dengan Psikologi and Industry Effective menguraikan bahwa diperlukan 3 hal untuk mencapai produktivitas, yaitu penemuan best possible person, penciptaan best possible work, dan penggunaan best possible effect. Sekarang kita sampai di teori yang ada di zaman kita, yaitu teori manajemen modern yang ada di tahun 1940 sampai sekarang. Tokoh manajemen pada masa ini adalah Douglas M. Gigor yang terkenal dengan teori X dan Y.
Teori X dan Y ini merupakan salah satu teori perilaku. Menurut asumsi teori X MC Gigon, bahwa orang-orang ini pada hakikatnya adalah pada dasarnya pegawai tidak menyukai pekerjaan jika mungkin berusaha untuk menghindarinya. Karena pegawai tidak menyukai pekerjaan, maka mereka harus dipaksa, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Para pegawai akan mengelakkan tanggung jawab dan mencari pengarahan yang formal sepanjang hal itu terjadi. Kebanyakan pegawai menempatkan rasa aman atas faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan memperlihatkan sedikit ambisi. Untuk menyadari kelemahan dari asumsi teori X, maka MC Gigon memberikan alternatif teori lain yang dinamakan dengan teori Y. Secara keseluruhan, asumsi teori Y mengenai manusia adalah sebagai berikut. Pekerjaan itu pada hakikatnya seperti bermain, dapat memberikan kepuasan kepada orang. Keduanya, bekerja dan bermain merupakan aktiva fisik dan mental, sehingga di antara keduanya tidak ada perbedaan jika keadaannya sama-sama menyenangkan. Manusia dapat mengawasi diri sendiri, dan hal itu tidak bisa dihindari dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kemampuan untuk beraktivitas di dalam memecahkan persoalan-persoalan organisasi secara luas didistribusikan kepada seluruh karyawan. Motivasi tidak saja berlaku pada kebutuhan-kebutuhan sosial, penghargaan dan aktualisasi diri, tapi juga pada tingkat kebutuhan-kebutuhan fisiologi dan keamanan. Orang-orang dapat mengendalikan diri dan kreatif dalam bekerja jika dimotivasi secara tepat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.